Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Renungan pagi bertema, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Sebelum kita mendengar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi yang baru yang Kau berikan pada kami. Napas kehidupan, kesehatan, dan kesempatan hari ini adalah kasih dan anugerah-Mu. Tolong kami membuka hati dan pikiran kami, agar firman-Mu menegur, menguatkan, dan mengubah hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari Markus 8 ayat 36. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Bapak Ibu, Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita hidup di dunia yang mengajarkan bahwa kekayaan adalah segalanya. Banyak orang berpikir kalau punya uang banyak, hidup pasti aman. Kalau punya rumah besar, mobil bagus, tabungan melimpah, berarti hidup dianggap berhasil. Memang benar, harta bisa membuat kita hidup nyaman. Dengan uang, kita bisa membeli makanan, rumah, kendaraan, bahkan pendidikan anak terbaik. Uang bisa membantu kita melewati banyak masalah hidup, tetapi ada satu hal yang tidak bisa dibeli oleh harta, yaitu keselamatan jiwa. Di dalam Alkitab, ada kisah tentang orang kaya yang merasa dirinya aman karena lumbungnya penuh. Ia berkata dalam hatinya, "Jiwaku, ada padamu banyak harta untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah." Tetapi Tuhan berkata kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu." Lukas 12 ayat 16-21. Bapak Ibu Saudara bisa baca di ayat ini. Masalahnya bukan pada hartanya. Masalahnya adalah ia mengandalkan hartanya sebagai jaminan hidupnya. Ia merasa kaya secara materi, tetapi miskin di hadapan Tuhan. Saudara, harta adalah alat, bukan tujuan. Harta adalah berkat, tetapi tidak menyelamatkan. Kalau harta dari orang itu dapat dipergunakan untuk pekerjaan dan kemuliaan nama Tuhan, itu baik. Tetapi, kalau harta itu hanya untuk memuaskan keinginan orang itu, menjadi tinggi hati, tidak menjadi berkat buat orang lain, dan berpusat pada diri sendiri, itu yang tidak baik dan Tuhan tidak menghendaki. Keselamatan hanya datang melalui Tuhan Yesus. Tidak ada jumlah uang yang bisa membayar pengampunan dosa. Tidak ada emas atau perak yang bisa membeli hidup kekal. Keselamatan adalah anugerah dari Tuhan. Mungkin hari ini kita bekerja keras mencari nafkah untuk baik. Kita perlu bertanggung jawab atas keluarga, tetapi jangan sampai hati kita melekat pada uang lebih daripada melekat kepada Tuhan. Karena pada akhirnya, kita akan berdiri di hadapan tahta pengadilan Tuhan yang ditanya bukan berapa banyak hartamu, berapa banyak uang di depositomu, berapa banyak rumahmu, berapa banyak mobilmu. Tetapi engkau akan ditanya, apakah engkau sudah melakukan akan kehendakku di bumi? Berapa banyak jiwa yang sudah engkau menangkan bagiku? Lebih baik kita hidup sederhana dan cukup, tetapi dekat dengan Tuhan daripada kaya raya, tetapi jauh dari Tuhan. Ada sebuah cerita. Ada seorang pengusaha sukses yang sangat kaya. Ia punya banyak properti, mobil mewah, dan deposito yang melimpah. Suatu hari, orang kaya itu sakit keras dan harus dirawat di rumah sakit. Di ruang perawatan yang sunyi, semua hartanya tidak bisa menemani dan menyembuhkan akan sakitnya. Uangnya tidak bisa menggantikan rasa takutnya menghadapi kematiannya. Ia mulai sadar bahwa selama ini ia sibuk mengejar kekayaan, tetapi jarang berdoa, jarang mencari Tuhan. Di sebelahnya ada seorang bapa sederhana yang tidak kaya, tetapi setiap hari ia berdoa, wajahnya tenang dan hatinya damai. Ketika ditanya,
Mengapa ia begitu tenang? Ia menjawab, "Saya mungkin tidak punya banyak uang, tetapi saya punya Tuhan dan itu sudah sangat-sangat cukup." Dari cerita di atas menggambarkan bahwa damai sejahtera tidak datang dari kekayaan, saldo deposito yang melimpah, dan harta lainnya. Damai sejahtera datang dari hubungan yang intim dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ampuni kami jika selama ini kami terlalu mengandalkan harta dan kekuatan kami sendiri. Ajarkan kami untuk bekerja dengan rajin tetapi tetap menaruh pengharapan kami hanya kepadamu. Jangan biarkan kami diperbudak oleh uang. Bentuk kami menjadi orang yang kaya dalam iman dan kaya dalam kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.